Biasa banget. Mari kita sambut berdiri teman-teman semua. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah dan kita panggilkan untuk Dokter Baju Aji. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pada teman-teman. Izinkan saya perkenalkan diri. Saya dengan Dr. Bayu Aji, spesialis bedah konsultan onkologi, MRS. Ya kebetulan saya dulu waktu masih muda suka sekolah. Saya sendiri kelahiran dari Cirebon dan lanjut FK kedokteran di Trisakti, kemudian PTT di Sulawesi di dekat PT Inco Sorowako. Waktu itu Poso lagi rusuh, jadi saya justru ke sana. Di PT Inco saya sebagai waktu itu ditawarin sebagai di rumah sakit tambang PT Inco, sekarang sudah menjadi Vale. Ya, jadi tambang nikel. Kemudian saya ditawarin sekolah ngambil spesialis bedah umum di FKUI. Kemudian lanjut lagi ngambil Mars. Kemudian yang awalnya saya pengen kuliah di Kanada, di Toronto University, akhirnya kandas karena kebetulan saya diterima di FKUI bedah. Akhirnya saya mendem di RCM 5 tahun, kemudian selesai mendem lagi di RSUD Koja. Jadi cita-cita mau kuliah di luar negeri sudah kandas. Terus selang berapa lama saya diminta sekolah lagi oleh bagian bedah onkologi di RCM untuk ngambil bedah onkologi. Selesai mendem lagi di Koja. Kemudian saya dipanggil sama Dr. Victorius dari Rumah Sakit Mayapada Tangerang, diminta untuk bergabung tahun 2018. Kemudian saya bergabung di Rumah Sakit Mayapada Tangerang sampai sekarang. Gitu. Jadi itulah sekilas mengenai riwayat CV saya. Izinkan saya menerangkan mengenai apa sih, bagaimana mengenai benjolan itu. Ya, jadi kadang kita teman-teman suka itu ya, suka menyepelekan adanya benjolan di kepala, di leher, di payudara, di rongga mulut, di ketiak, di sela paha. Kadang teman-teman berobat ke dokter yang memang bukan onkologi, jadi sering nggak tuntas. Kan kasihan, kadang begitu hasilnya tumornya ganas, dokter bedah yang bersangkutan bingung mau ngapain, ya kan. Jadi memang pada kesempatan ini dianjurkan kalau ada benjolan sebelum terbukti itu ganas apa jinak, sebaiknya dari awal sudah dikonsulkan ke bedah onkologi supaya kita bisa yakin bahwa ini jinak atau ganas. Begitu hasilnya jinak ya syukur alhamdulillah, ya berarti nggak perlu dikemo, nggak perlu disinar. Tapi begitu ganas kita sudah prepare. Ya kenapa saya pilih Rumah Sakit Mayapada Tangerang? Salah satunya timnya lengkap. Ya, jadi di Mayapada Tangerang itu tim onkologinya lengkap. Mungkin yang paling lengkap ya. Saya sudah pernah kerja di Mitra Keluarga, pernah kerja di Awal Bros. Ya, kalau sekarang ini menjadi apa kalau Awal Bros? Primaya, kemudian pernah di Rumah Sakit Ananda, pernah juga di Mitra Keluarga Kemayoran, Mitra Keluarga di Gading Serpong ya yang baru itu kan, gitu. Dan ternyata emang Rumah Sakit Mayapada Tangerang paling lengkap, makanya saya sendiri praktek Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kenapa Sabtu Minggu saya praktek?
Karena memang kalau kita bicara mengenai keganasan atau tumor, kita inform konsen ke pasien tuh nggak bisa cuma 5 menit, 10 menit. Kadang butuh waktu setengah jam, kadang 1 jam. Kadang butuh pertemuan, ada istri yang sakit, didampingi sama suami. Kalau hari kerja kan kadang sibuk ya, berangkat, kadang pulang malam, capek. Jadi dari pasien, keluarga pasien dia request saya praktek hari Sabtu Minggu supaya bisa inform konsen panjang lebar. Jadi kalau inform konsen pasien, keluarga pasien yang datang nggak berdua, kadang ada orang tuanya, bapaknya, ibunya, kakek, anaknya, kakaknya, adiknya. Jadi banyak, suka 5 orang, 6 orang sekaligus disampaikan. Jadi kalau Sabtu Minggu kita waktunya luang, banyak ya. Kemudian ini kartu nama saya, ini ada nomor HP-nya, silakan. Ini yang nomor HP saya 24 jam. Kalau mau konsultasi, mau apa silakan. Ya, gitu. Saya sendiri kalau pagi di Rumah Sakit Koja, Jakarta Utara, Tanjung Priok, silakan kalau teman-teman kerabat yang kebetulan ada kendala masalah biaya, nggak punya asuransi, ya silakan ke RSUD Koja. Saya di sana Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya, jadi kalau terkendala biaya, silakan datang ke RSUD Koja Jakarta Utara. Ini jadwal praktik saya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Ya, kadang pasien saya ada yang dari Jawa, dari Surabaya, dari Sulawesi, dari Irian Jaya, ada juga dari Singapura, Malaysia, Filipina. Ya, jadi datang pakai airport. Kalau malam, kadang dia minta reschedule ke hari Sabtu, hari Minggu. Jadi kasihan udah datang jauh-jauh, nemuin dokternya susah. Makanya saya bikin Sabtu Minggu ada. Jadi tadi lupa saya di Rumah Sakit Mayapada Tangerang itu timnya lengkap. Ada onkologi medis tuh onkologi tapi background-nya penyakit dalam. Seperti Prof. Nurwati, Dr. Resti, ya, Dr. Wahyu, itu onkologi medis. Background-nya penyakit dalam. Tapi ada juga onkologi surgery. Jadi bedahnya, background-nya dokter bedah kayak saya ini, onkologi surgery. Kemudian di sana juga ada ortopedi onkologi, ada obgyn onkologi, kemudian ada spesialis anak onkologi, spesialis paru onkologi, ya. Kemudian ada juga radioterapi, radiologi onkologi. Jadi timnya lengkap. Jadi kenapa saya betah di Mayapada Tangerang? Karena timnya lengkap. Ya, gitu. Jadi mungkin dibandingkan rumah sakit lain, mungkin Mayapada yang paling lengkap. Di Banten aja radioterapinya cuma ada satu provinsi cuma ada satu, yaitu di Mayapada Tangerang. Gitu. Kemudian ada juga dokter PA-nya ada 2, dia standby 24 jam. Nah ini kita lihat kalau tahun 2020 kalau kita bicara keganasan, ini ada tumor yang paling banyak ya, 5 terbanyak. Jadi teman-teman kalau membawa klien atau membawa pasien, kalau kita bicara keganasan, nggak usah heran. Nanti kalau banyak menemukan kasus yang paling banyak itu breast cancer. Kanker payudara, kemudian kanker paru, kanker usus, kolon, kanker prostat, sama kanker lambung. Ini data dari WHO 2020. Ya, jadi kalau kita ngambil data tahun 2025 yang muncul gelobokan tahun 2020. Ya, ini paling sering ya. Jadi kanker payudara sekarang nomor 1 terbanyak. Evidence base-nya, angka kejadian terbarunya. Kurang lebih 1 dari 8 wanita menderita beresiko terjadi kanker payudara. Jadi kalau di sini ada 1.000 orang wanita, itu sekitar 125-nya pasti menderita kanker payudara. Ya, jadi bisa dibayangkan angka kejadiannya sering. Kemudian kalau tumor jinak payudara itu 1 dari 4 wanita. Jadi kalau di sini ada 1.000 wanita, itu 250-nya pasti menderita tumor jinak payudara. Ya, jadi teman-teman, kalau nanti ada menderita tumor, nggak usah khawatir. Ya, itu bukan suatu aib, bukan suatu juga malapetaka, bukan. Itu memang angka kejadian paling sering. Kemudian nomor 2, kanker paru. Kanker paru itu paling sering kenapa? Karena kebiasaan merokok. Orang lahir sehat, tapi karena merokok, atau vape, atau nginang, atau yang lain-lain, sehingga paru-parunya kotor, atau sering keluar
lingkungan ya, itu sering kotor ya, udara polusi sehingga resiko terpapar udara lebih besar, atau kerja di pabrik ya yang penuh dengan debu, asap atau asbes atau apa ya, sehingga resiko terjadinya keganasan paru paling sering. Ya, kemudian apalagi usus besar. Jadi teman-teman kalau nanti ada BAB-nya nggak lancar, perutnya gede, kemudian berak darah, berak lendir, ya kan? Nah, jarang makan sayuran, jarang makan buah-buahan, akhirnya beresiko untuk terjadinya suatu tumor ganas usus besar. Ya, gitu. Itu paling sering. Atau kalau nggak bisa diangkat, terpaksa bikin lubang berak di sini atau kolostomi. Ya, mungkin kalau yang senior sudah sering pernah lihat, teman-teman, keluarga, saudara, kerabat yang lihat. Kemudian tumor ganas prostat. Ya, pada laki-laki yang di atas 60 tahun beresiko terjadinya prostat. Ya, tumor prostat. Dan tumor prostat itu ada yang jinak, ada yang ganas. Ya, jadi kalau prostat itu biasanya apa keluhannya? Kencingnya nggak lancar. Terus mau ke belakang suka nggak tahan. Akhirnya nggak lampias, jadi suka ngompol. Jadi belum sampai ke belakang udah netes, udah ngompol. Ya. Nah itu biasanya sering terjadi pada laki-laki yang sudah di atas umur 60 tahun. Ya. Kemudian tumor lambung, ini juga sama, kebiasaan makan yang kurang. Makan sayuran, buah-buahan, ya itu paling sering kasusnya. Jadi inilah 5 kasus terbesar yang terjadi di sekitar kita. Jadi kalau kita bergerak di bidang kesehatan, ini kasusnya paling sering, ya gitu, paling sering, nggak laki, nggak perempuan. Yang perempuan juga banyak tumor ganas paru. Kenapa? Karena sekarang habitatnya perempuan sudah banyak yang merokok, vape untuk pergaulan, ya kan? Di sini mungkin nggak ngerokok, begitu di luar ruangan pada ngerokok, ya, dinasihatin malah dimarahin. Ya, oke, ya, oke. Nah ini kita lihat aja, ini kasus, ya, kasus yang paling banyak, yang paling baru, yang paling banyak nih kasus itu breast. Nomor 2 ada paru, ada usus besar, ya. Oke. Kanker serviks juga banyak ya. Kanker serviks itu dulu nomor 1 di atas breast cancer. Tapi karena dia ada vaksinasinya, jadi berkurang jauh kasusnya. Kalau vaksinasi kanker serviks itu namanya Gardasil. Ya, jadi Gardasil itu ada yang paling baru, yang dulu yang lama itu 5 strain, sekarang ini bisa 7 sampai 9 strain. Jadi istri saya sendiri sudah divaksin. Di sini teman-teman yang wanita yang sudah vaksin Gardasil siapa aja? Coba. 1, 2, ya. Jadi yang belum divaksin, anjuran saya segera vaksin. Ya, kita nggak tahu nih pasangan kita, apakah ada yang lain, apa sering ganti-ganti pasangan. Kita nggak tahu kan, di depan nunduk-nunduk, di belakang ada lagi yang lain. Ya, jadi yang kasihan yang perempuan, yang di rumah siap sedia melayanin, nggak taunya nggak divaksin, kena kanker serviks. Ya, dengan vaksin Gardasil, paling tidak mencegah atau mengurangi dampak dari kanker serviks. Kalaupun kena pun masih stadium dini, stadium awal. Ya, jadi gitu ya. Jadi lebih bagus sedia payung sebelum hujan. Jadi segeralah vaksin Gardasil ya, di Mayapada sudah ada. Silakan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu bisa ya. Ada poli minggu ya, Mbak Cindy ya. Jadi bisa kapan aja ya. Oke. Ya. Oke. Di sini ya, ini sekarang ini populasi dunia itu sekarang sudah hampir 8 miliar. Dulu tahun 2000 masih sekitar 3 atau 4 miliar ya, sekarang sudah 8 miliar. Ya kan gitu. Jadi jangan heran, di mana-mana orang banyak banget. Ya, gitu. Banyak banget ya. Yang dijual juga bisa banyak. Ya, jadi populasi makin banyak, rumah sakit makin banyak, sekolah makin banyak, yang sakit pun makin banyak, yang butuh proteksi asuransi pun makin banyak. Ya, jadi banyak nilai tambahnya, tapi banyak juga nilai negatifnya. Nilai negatifnya apa? Cari kerja makin susah.
karena sayangannya makin banyak, ya, gitu. Oke, ini kita, nah, sekarang kalau kita bicara tumor jinak sama tumor ganas, tumor itu ada dua, ada yang jinak, ada yang ganas. Kalau kita bicara ganas, itu dia seperti ini nih. Nah, ini tumor ganas nih, seperti rambutan, ya. Jadi seperti kulit rambutan, dia tepinya itu ada kaki-kakinya. Tepinya tidak rata, di dalamnya ada jaringan nekrotik, kalsifikasi atau mikrokalsifikasi. Terus dia bisa menyebar lewat pembuluh darah, kelenjar getah bening, bisa menyebar ke organ lain, ke paru-paru, ke hati, ke otak, ke tulang. Misalkan dia tumor ganas payudara. Dia bisa menyebar lewat kelenjar getah bening ketiak, sama pembuluh darah ketiak, dia bisa menyebar ke organ lain. Kemana? Ke paru-paru, ke hati, ke otak, ke tulang. Ya, nah ini gambaran sebagai tumor ganas, ya. Nah ini gambaran tumor jinak, misalkan lipoma atau kista, ini tepinya rata, dalamnya kopong, ya, atau seperti cairan balon diisi air, ya, gitu. Ini kalau tumor jinak nggak berbahaya, kalau tumor ganas itu berbahaya. Ini merata untuk semua kasus keganasan, apakah tumor ganas paru, tumor ganas pankreas, tumor ganas usus, lambung atau payudara, kelenjar getah bening. Ini seperti ini gambarannya kira-kira, ya. Nah, sekarang definisi cancer apa? Cancer itu identik dengan tumor ganas. Jadi ada 3 kata kuncinya. Yang pertama itu adalah pertumbuhan yang tidak terkendalikan. Terus yang berikutnya adalah sel yang abnormal. Yang ketiga adalah kematian. Jadi kalau kita bicara tumor ganas, kita ingat 3 kata. Pertumbuhan tidak terkendalikan, sel abnormal, kematian. Itu definisi untuk semua sel, semua cancer, definisi tumor ganas. Ya, jadi gampang. Jadi kalau ada teman-teman, ada nasabah atau kerabat, teman saya kena cancer. Nah, berarti ingat 3 kata, pertumbuhan tidak terkendalikan, sel abnormal, kematian. Ya, gitu. Jadi kenapa sih saya ngambil ahli bedah tumor? Karena saya sendiri itu background-nya ada keluarga yang sakit tumor ganas. Dari kakek tumor ganas prostat, nenek tumor ganas usus besar, tante ada yang tumor ganas paru sama tumor ganas hati. Ya, jadi kenapa saya memperdalam bedah onkologi, karena ada background keganasan. Itu motivasi tersendiri untuk mempelajari lebih dalam dan lebih mengerti keluarga, saudara, kerabat yang kebetulan menderita tumor ganas, lebih tahu, lebih ngerti, ya, seperti itu. Nah ini kenapa sih kita bicara cancer? Karena sering dijadiin bisnis sama teman-teman yang lain. Misalkan pengobatan alternatif, ya. Pengobatan alternatif itu tidak berbahaya, tapi mengakibatkan pasien tertunda mendapatkan pengobatan medis. Contohnya apa? Contohnya pengobatan dengan akar bajaka atau bioresonan, ya. Akar buah mengkudu, ya kan? Buah mengkudu, apa sari buah sirsak, atau yang lain-lain, ya. Ada di Bandung itu rumah sakit, ya. Ada dia, oh kalau cancer nggak perlu dioperasi, nggak perlu di kemo, nggak perlu di radioterapi, cukup konsultasi minum obat aja, atau cukup konsultasi cek darah, kemudian bisa dilakukan bioresonans, gitu kan? Ada juga oh sakit gula nggak perlu minum obat, berobat aja ke sana. Darah tinggi juga nggak perlu minum obat. Nah, ada juga dokter umum yang kerja di sana, tapi kan dia levelnya cuma dokter umum, dia bukan spesialis. Jadi ilmunya tidak seperti spesialis atau konsultan, ya seperti itu. Jadi itulah salah satu contoh bahwa cancer sering dijadiin bisnis. Ya, jadi kasihan mereka malah jadi tertunda untuk mendapatkan pengobatan medis. Bagaimana dengan asuransi? Dengan adanya asuransi, kita berkesempatan memberi fasilitas pasien dan keluarga pasien mendapatkan yang terbaik. Ya, jadi yang agen-agen asuransi juga berperan penting membantu pasien keluarga pasien mendapatkan pelayanan medis yang terbaik. Bisa mencari dokter yang terbaik, bisa mencari rumah sakit yang terbaik, yang semuanya bisa di-cover oleh asuransi. Ya, asalkan jangan nanti diarahkan ke pengobatan alternatif, kasihan pasiennya. Ya.
Nah, sekarang apa sih dok penyebab kanker? Nah, penyebab kanker itu ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Kalau dari luar itu pola hidup kita. Misalkan merokok, minum alkohol, ya, pakai KB suntik, KB pil, KB implan, KB susuk, bayi tabung, inseminasi buatan, ya, atau mereka yang kerja di pabrik penuh asbes, penuh debu, ya kan? Atau mereka yang kerja di pabrik pembakaran logam atau apa ya, itu juga beresiko. Ya, merokok, orang yang merokok itu menurut penelitian 70% pasti terkena kanker. Jadi kalau orang yang merokok, misalkan saya merokok nih, berarti saya sudah ngambil komitmen, konsekuensi pasti terkena kanker 70%. Tinggal nunggu kapan waktunya. Kanker apa? Kanker rongga mulut, kanker lidah, kanker paru, kanker hidung, kanker usus besar, kanker lambung, kanker usus, ya kanker hati. Kalau kita kena kanker, itu ibarat langit runtuh di kelopak mata. Semuanya bubar semua. Ya, suami, istri, anak, orang tua bubar semua. Ya, mau jual mobil, jual tanah, jual sawah, jual kebun, jual rumah, semua hilang semua. Ya, apalagi kalau nggak punya asuransi. Ya, gitu. Jadi itulah kira-kira. Jadi teman-teman yang Anda merokok di sini stop. Ya, nggak usah ditawar-tawar. Ya, karena kita pengen berumur panjang. Salah satunya tuh hindari merokok atau minum alkohol. Ya. Nah, jadi selain merokok juga zat kimia. Zat kimia apa? Misalkan kalau zat kimia itu misalkan banyak ya, zat pewarna ya. Kalau dulu ada zat pewarna One-Tech ya, pewarna pakaian, sering dijadi pewarna untuk makanan. Ya kan? Itu banyak tuh kan. Makanan warna-warni itu bahaya ya, pakai zat pewarna pakaian. Atau tahu atau bakso pakai formalin. Sehari, 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu, dua minggu, sebulan, 2 bulan, kok nggak basi-basi. Ada formalinnya. Ya kan? Itu. Terus apalagi? Misalkan ultraviolet. Mereka yang profesi misalkan nelayan, apa tukang beca atau kuli bangunan atau apa ya, terpapar tiap hari, petani yang kena matahari lama-lama beresiko terjadinya tumor ganas di kulit, di dahi apa di punggung ya. Gitu. Makanya suka ada sunblock atau perempuan pakai payung ya, itu menghindari terjadinya radiasi ultraviolet. Ya. Kemudian apalagi? Di sini radiasi, kalau radiasi kita tahu lah, misalkan bom atom, ya kan, di Nagasaki, Hiroshima, ya kan, itu angka kejadian kankernya banyak banget di sana itu, ya. Atau yang di Ukraine, itu Chernobyl waktu meledak, itu angka kejadian kankernya banyak. Kemudian karsinogen yang tadi merokok itu ya. Nah, kanker payudara sekarang nomor 1 terbanyak di Indonesia, termasuk di dunia. Jadi jangan kaget kalau ada kerabat, saudara, teman-teman, keluarga, kakak, adik yang menderita kanker payudara. Jadi nggak usah kaget ya, karena memang itu angka kejadiannya paling banyak ya. Gitu. Kemudian apa sih definisi kanker payudara? Adalah kanker yang berasal dari organ payudara. Ya, bisa apa? Kelenjar payudara, puting payudara, puting susu ya, atau kelenjar getah bening atau otot atau jaringan lemak yang ada di payudara ya. Di sini jangan lupa kalau kita meriksa payudara, periksa juga kelenjar getah beningnya ya, karena di situ sering terjadi anak sebar metastasis dari tumor ganas payudara ya. Nah, ini faktor resikonya ya. Misalkan menstruasi yang umur di bawah 10 tahun yang pertama kan, harusnya kalau menstruasi kan di atas 10 tahun ya, 11 tahun ya, atau wanita yang di atas 50 tahun, umur 54 kok masih mens. 52 tahun masih menstruasi. Ya, oh gue masih oke nih. 51, 52 masih mens nih, masih oke lah. Ya itu jangan bangga. Itu bisa saja itu faktor resiko terjadinya suatu keganasan. Ya, gitu. Terus wanita yang tidak pernah melahirkan anak, tidak pernah menyusui anak, itu faktor resiko. Ya. Kemudian di sini siapa yang belum punya anak atau yang belum pernah melahirkan? Nah, itu faktor resiko. Jadi paling tidak rutin ya melakukan USG rutin 6 bulan pas tahun sekali. Kalau enggak ya 2 tahun sekali ya. Atau wanita yang pernah menderita tumor jinak payudara ya, atau ada riwayat penggunaan KB suntik, KB pil, KB implan, KB susuk,
bayi tabung, inseminasi buatan, itu juga faktor resiko. Karena yang bersangkutan dipaksa untuk minum obat hormon. Ya, sehingga terjadilah ketidakseimbangan hormon dalam tubuh, mengakibatkan timbul terjadinya tumor di payudara, atau di rahim, atau di indung telur, atau di tiroid. Ya, gitu. Ya. Apalagi di keluarga ada riwayat cancer. Misalkan bapak, ibu, kakek, nenek, tante, ada yang riwayat tumor ganas. Tumor ganasnya nggak selalu sama dengan yang diderita oleh pasien. Tapi gen keganasannya selalu diturunkan. Misalkan kakeknya apa neneknya ada tumor ganas payudara. Nanti anaknya, cucunya ada aja tumor paru, tumor ganas di hati, tumor ganas di usus, tumor ganas kelenjar getah bening, atau bisa juga tumor ganas payudara. Jadi bisa sama, bisa tidak. Ya. Tapi gen keganasannya diturunkan. Ya, makanya begitu nanti ada anggota keluarga yang menderita suatu gen keganasan atau tumor ganas, itu bisa dimotivasi supaya bersangkutan ikut asuransi. Ya, karena dia mempunyai bakat. Ya, punya resiko tinggi, ya kan? Gitu. Nah, ini kalau kita bicara tumor ganas, ini contohnya tumor ganas payudara. Itu ada stadium 1, 2, 3, 4. Ya. Oke. Nah, ini contoh yang stadium 1, benjolannya baru sekitar 1-2 cm. Belum ada penyebaran kelenjar getah bening di ketiak. Jadi, ini payudara masih bisa kita pertahankan. Jadi yang diangkat tumornya aja. Ini tumornya di sini. Jadi yang diangkat tumornya aja sama kelenjar getah bening di ketiak. Nah, ini pasien kalau masih stadium 1, angka kesembuhannya bisa mencapai 95-98%. Bahkan 99%. Jadi yang bersangkutan masih bisa menemani anak bikin sarapan dari mulai SD, SMP, TK, SD, SMP, SMA, kuliah. Bahkan menemani anak sampai ke pelaminan, sampai menimang cucu, menimang cicit. Jadi nggak ada masalah, asalkan masih stadium 1, stadium dini. Ya, jadi kalau stadium 1, angka kesembuhannya bisa mencapai 98-99%. Ya, seperti itu. Ya, gitu. Oke, kemudian kalau misalkan stadium 2, 2A, 2B. Nah, stadium 2A, 2B ini biasanya benjolannya ukurannya antara 1 sampai 2 cm ya, ya kan? Gitu. Dan sudah ada penyebaran kelenjar getah bening di ketiak. KGB di ketiak. Nah, ini stadium 2 ini masih bisa kita pertahankan payudaranya. Ya kan? Gitu. Terus nanti lanjut ke kemoterapi sama sinar. Nah, ini angka kesembuhannya bisa mencapai 70-80%. Jadi masih bisa yang bersangkutan itu nemenin anak, nimang cucu, nimang cicit masih bisa. Asalkan dia masih stadium awal, stadium 2. Ya, gitu. Oke, nah bagaimana yang stadium 3? Stadium 3 itu benjolannya sudah di atas 4-6 cm. Dan sudah ada benjolan di ketiak di leher. Kelenjar getah beningnya sudah nyebar ke ketiak di leher. Nah, biasa kalau sudah kayak begini, biasanya pasien di kemoterapi dulu, dikecilin dulu ukuran tumornya. Ya, gitu. Dikecilin dulu ukuran tumornya, baru diangkat. Nah, kalau stadium 3, angka kesembuhannya sekitar 40-60%, lebih turun lagi. Ya kan? Gitu. Ya. Nah, ini kadang pada stadium 3 ini sudah ada borok, sudah ada luka di kulit, jadi kulit payudaranya udah nggak mulus lagi. Atau di puting payudaranya sudah ada luka lecet atau borok luka, kadang ada belatungnya. Ya. 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 Iya, karena kan dia nggak tahu ngerawatnya, ya. Gitu. Ya. Bahkan puting payudaranya hilang dimakan kanker atau jatuh ke lantai karena penggantungnya udah dimakan kanker, ya, gitu, ya. Ya, kita jangan bicara puting payudara masih mulus kayak begini, jangan. Yang sudah usia 40, 50, ya kan, itu kalau sudah kena kanker, biasanya puting payudara udah hilang, ya, gitu, ya. Nah, ini yang sudah stadium 4. Stadium 4 itu berapapun ukuran tumornya, sudah ada penyebaran ke salah satu organ atau lebih. Misalkan kemana? Ke paru-paru, ke hati, ke otak, ke tulang. Ya, kalau nyebar ke paru-paru, apa yang dirasakan pasien?
selain ada benjolan di payudara, di kiri apa kanan, berapapun ukuran benjolannya, biasanya sudah ada benjolan di ketiak atau di leher kiri atau leher kanan, ya. Kemudian kalau nyebar ke paru, pasien mengeluh apa? Sesak, batuk-batuk darah, ya kan? Kemudian kalau kita CT scan, ternyata ada massa tumor, apa ada cairan di paru-parunya. Kalau kita ambil sampelnya, ternyata itu adalah tumor ganas yang berasal dari organ payudara. Jadi kalau pasien sesat, jangan buru-buru, wah ini sakit paru-paru nih ke dokter paru. Jangan. Cek dulu, ada nggak benjolan di payudara? Kalau ada benjolan di payudara, kemungkinan itu tumor ganas payudara yang sudah nyebar ke paru-paru. Ya, gitu. Kemudian kalau nyebar ke hati, apa yang dirasakan pasien? Pasiennya mual, muntah, nggak mau makan, berat badannya turun, misalkan turun 30 kilo dalam tempo sebulan 2 bulan. Matanya kuning, kulitnya kuning, ya. Kemudian SGOT, fungsi hatinya meningkat, ya. Kalau kita USG atau CT scan perutnya, ternyata ada nodul atau ada cairan bebas di organ hati. Ya kalau diambil sampelnya ternyata itu adalah tumor ganas yang berasal dari organ payudara. Itu paling sering. Kemudian kalau nyebar ke otak, apa yang dirasakan pasien? Nyebar ke otak itu pasien sakit kepala hebat, muntahnya itu muncrat ya. Kemudian apa? Tiba-tiba pingsan, sering pingsan, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan. Kalau di CT scan ternyata itu adalah ada benjolan di kepala, ada massa tumor di kepala atau di tulang kepala. Ya, kadang kalau kita orang awam, langsung ke bedah saraf nih, langsung dioperasi, kepalanya dibuka, tulang kepalanya dibuka. Ternyata itu tumor ganas yang berasal dari organ payudara. Perlu dioperasi nggak kepalanya? Nggak usah. Makanya kalau perempuan, kalau ada tumor di kepala, di hati, apa di paru, apa di tulang, kita cek dulu payudaranya. Ada nggak benjolan di payudara? Kan kasihan. Kalau ada perempuan nyeri kepala hebat, di CT scan ada tumornya di kepala, konsul ke bedah saraf, heroik, dibuka kepalanya, operasi, ternyata itu tumor ganas payudara yang nyebar ke otak. Kan harusnya nggak usah dioperasi kepalanya. Siapa sih yang mau dioperasi kepalanya? Ya kan? Coba kalau misalkan ada benjolan di payudara, kita ambil. Dan di kepala, perlu dioperasi nggak usah. Cukup di kemoterapi di sinar. Hilang sendiri. Jadi nggak perlu dibuka-buka kepalanya. Itu sering tuh kayak begitu tuh. Tiba-tiba saya lagi praktek. Bang Bayu, Mas Bayu, ini minta tolong nih saya nih. Apa? Saya pasien udah saya operasi kepalanya, ternyata itu tumor ganas payudara mas. Ya tolong deh itu, ya sudahlah. Ya kamu udah cepat-cepat dioperasi kepalanya, kan kasihan. Ya, atau nggak perlu dioperasi kepalanya. Ya, terus kalau misalkan nyebar ke tulang, apa yang dirasakan pasien? Pasien kalau nyebar ke tulang, nggak bisa duduk, nggak bisa berdiri, nggak bisa jalan, datang pakai kursi roda, datang pakai berangkar tempat tidur, ya kan? Berak di tempat tidur, kencing di tempat tidur, di CT scan ternyata ada massa tumor di sininya, ya tulang belakang, ya ada massa tumor. Kadang ada juga beberapa tuh, wah ini ortopedi nih, wah bawa ke ortopedi, tumor tulang belakang. Dokternya, pasiennya nggak ngomong kalau ada benjolan di payudara. Begitu dioperasi yang bedah tulang, diangkat, loh kok tulangnya keropos, mau pasang plat, skru, kok tulangnya keropos. Akhirnya bingung dokter bedah ortopedinya. Nah, begitu diangkat tumornya, diperiksa ke patologi anatomi, ternyata tumor ganas payudara. Perlu dioperasi nggak? Nggak perlu. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi kalau ada perempuan, pasien wanita, cek dulu payudaranya. Karena itu paling sering kasusnya, angka kejadiannya sering. Jadi jangan ada nanti pasien ibu-ibu nggak bisa duduk, nggak bisa jalan, main operasi tulang belakang, ternyata itu tumor ganas payudara. Aturan nggak perlu dioperasi tulang belakangnya, cukup di kemoterapi sama di sinar. Ya,
gitu. Ini kasus yang paling sering kejadiannya. Ya, coba kan saya sebagai dokter nggak mungkin ngalahin dokter lagi ya. Saya pasti akan saya bantu supaya udahlah, gitu. Ya. Oke. Nah ini, jadi itulah kalau stadium 4 angka kesembuhannya kurang dari 20-30%. Jadi kalau dari 10, 100 pasien yang datang, udah stadium 4, yang bisa bertahan 2 tahun, 3 tahun pertama itu hanya 10 apa 20 orang. Sisanya 80% meninggal semua. Ya, makanya penting dilakukan deteksi dini. Ya, deteksi dini itu untuk mengetahui kita apa sih mengenai keganasan itu, ya. Jadi deteksi dini itu bisa kita lakukan yang pertama itu dengan cara USG. USG payudara minimal setahun sekali, kemudian mamografi juga setahun sekali, sama yang terakhir konsultasi sama dokter onkologinya. Paling tidak setahun sekali apa 2 tahun sekali, ya. Ada nggak ada keluhan datang konsultasi supaya kita bisa lakukan pemeriksaan dan kita bisa lakukan USG. Ya. USG nggak mahal kok, ya kan gitu. Kalau kendala biaya pakai BPJS bisa, ya. Saya di Koja ada. Kalau pakai asuransi biaya pribadi kita di Mayapada Tangerang, ya. Sabtu Minggu saya ada, jadi nggak usah khawatir. Jadi teman-teman yang ada kerabat yang sudah di atas 35-40 tahun, apalagi ada riwayat keganasan di anggota keluarga, segeralah melakukan medical check up, ya. Ya Mbak Meta, medical check up di Mayapada lengkap ya. Ada yang premier ya, ada yang apa? Yang ya sudah oke lah, ada promonya juga. Dan kita kalau di Mayapada Tangerang, kalau promo konsultasi yang bedah onkologi free of charge. Saya sudah bilang sama direkturnya, ya Mbak Meta, dokter bedah onkologi saya free of charge. Jadi kalau misalkan nanti bawa hasil USG mamografi, silakan datang, saya free of charge. Ya, nggak dipungut biaya, mau hari Sabtu, hari Minggu silakan. Ya, WA datang, janjian kan, Sabtu Minggu. Jadi nggak usah takut masalah biaya. Yang penting lakukan dulu USG atau mamografi, sehingga saya bisa diskusi berdasarkan hasil USG itu. Kenapa saya bikin free of charge? Karena saya pengen pasien datang itu dari awal mendapatkan informasi langsung dari ahlinya. Ya, bukan dari dokter umum atau spesialis yang biasa, bukan. Dia langsung dari konsultannya. Dan itu saya tidak pungut biaya. Itulah salah satu yang saya lakukan ya di Mayapada Tangerang. Ya. Gitu. Ya, jadi periksa payudara sendiri ya sebulan sekali. 7 hari setelah selesai menstruasi. Kenapa? Supaya payudara yang bersangkutan lebih lunak. Ya, lebih lunak, lebih lembek. Jadi bisa lebih detail, lebih akurat, ya. Jadi cara periksa gimana? Setelah mandi, ya. Setelah mandi diperiksa payudaranya, ya, diperiksa nih payudara tangan, periksa lihat di kaca kayak gini ya, lihat di kaca. Ya. Diperiksa payudara yang sebelah kiri dengan 4 ini dari sisi yang paling luar sampai sisi yang paling dalam, ketiak, ya, leher, ada nggak benjolan? Ya, terus jangan lupa puting payudara dipencet. Keluar cairan nggak? Kalau dia keluar cairan warna merah, kuning, hitam, atau bening, segera konsultasi sama dokter bedah onkologinya. Ya, karena itu berarti ada suatu kelainan proses di dalam puting payudara. Lakukan hal yang sama pada sisi yang sebelah kanan. Tangan diperiksa ini, ya. Kemudian dipencet payudaranya, ada keluar cairan apa enggak. Yang di ketiak sama di leher kanan kiri kita periksa, ada enggak benjolan. Kalau begitu ada benjolan, segera konsultasi. Ya, gitu. Atau kalau misalkan ragu, silakan lakukan medical check up. Ya, konsultasi dokternya gratis, ya, nggak usah bayar. Sabtu Minggu ada, ya, santai aja. Ya kan? Jadi kalau misalkan Senin sampai Jumat sibuk, ya, kerja suami istri, datang hari Sabtu hari Minggu, saya pasti datang, ya, gitu. Saya pasti datang, ya. Jadi nggak usah khawatir nggak datang, ya. Kemudian kita lakukan USG payudara. Dengan USG kita mengetahui lebih sekitar 85% kita bisa tahu, mamografi juga sama, ya. Nah,
Bagaimana sih keluhan yang paling sering pada tumor payudara? Ciri-ciri keganasannya apa aja? Yang pertama itu 80% keluhannya ada benjolan. Di payudara, apa di puting payudara, atau di ketiak. Dan benjolannya nggak selalu nyeri. Ya, ada yang nyeri, ada yang enggak. Jadi kalau ada benjolan, segera konsultasi. Terus yang kedua apalagi? Ada keluar cairan dari puting payudara. Cairan darah, hitam, kuning, hijau, atau bening. Itu artinya ada suatu proses keganasan di payudara itu. Terus apalagi? Ada perubahan bentuk ukuran payudara. Payudara kanan kirinya nggak sama. Ya kan? Gitu. Nah, berarti kalau dia nggak sama, berarti ada suatu proses di sisi payudara yang sakit. Ya. Kemudian apalagi? Ada luka atau ada luka lecet atau ada borok di puting payudara. Biasanya kalau kita berobat ke bukan nama dokter onkologi, itu dikira luka lecet ya atau bisul ya. Itu kadang dikasih salep antibiotik seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan. Nggak sembuh-sembuh. Malah puting payudaranya hilang. Atau puting payudara jatuh ke lantai. Karena penggantungnya udah dimakan cancer. Ya. Nah, kalau sudah kayak begitu, biasanya dokter yang bersangkutannya ngerujuk ke dokter bedah onkologi. Jadi banyak kasus kayak begitu, berobat ke dokter umum, berobat ke dokter penyakit dalam, berobat ke dokter kulit. Oh, ini nggak apa-apa nih, ini lecet nih. Oh, nggak apa-apa nih, infeksi nih. Kasih salep, kasih antibiotik seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan. Nggak sembuh-sembuh, malah hilang payudaranya. Malah hilang puting payudaranya. Ya. Nah, yang terakhir itu kulit payudara seperti gambaran kulit jeruk. Ya. Jadi kalau payudara kan umumnya kulitnya mulus ya. Ya, tapi ini seperti kulit jeruk, gerada geruduk. Nah, ini paling tidak udah stadium 3. Ya. Gitu. Ya. Nah, ini ya silakan diingat, didokumentasi. Inilah inilah tanda-tanda klinis keganasan pada payudara. Ya, sehingga kita sini paling tidak bisa ngasih tahu, nanti siapa tahu ada kerabat, saudara, keluarga, teman, atau klien, ya kan, yang menderita suatu kelainan di payudara, konsultasilah ke dokter bedah onkologi. Bukan konsultasi ke dokter umum, atau penyakit dalam, atau dokter kulit, ya, bukan. Langsung ke dokter bedah onkologi. Ya, kalau MCU, medical check up, itu konsultasi yang bedah onkologinya free. 0 rupiah. Ya, silakan mau konsultasi 1 jam, 2 jam, monggo silakan. Ya, gitu. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut masalah biaya atau apa, nggak usah. Karena saya sendiri yang request ke Direktur Mayapada Tangerang, itu bikin free of charge. Tapi kalau dokter yang lain, enggak. Kalau saya free of charge. Ya karena saya ingin pasien benar-benar mendapatkan penjelasan dari ahlinya. Ya, ya, makasih. Ya, ini cara kita meriksa payudara ya. Diperiksa, ya, dilihat kanan kiri ada nggak yang tertinggal, ada yang ketinggalan payudaranya. Kalau payudaranya ada yang ketinggalan, berarti itu suatu jangan-jangan ada massa tumor di payudara yang sakit. Ya. Nah, ini lihat nih payudaranya, periksa kanan kiri ya. Nah, ini contoh nih seperti gambaran kulit jeruk. Ya. Ini paling tidak udah stadium 3 nih. Jadi puting payudara udah mendelep ke dalam. Ya. Ya. Nih, ya. Ini yang sakit nih. Ini yang normal. Ini yang sakit, ini yang normal ya. Ya, ini gambaran kulit jeruk minimal udah stadium 3 nih. 1 payudara udah kena semua. Ya. Ya. Silakan kalau mau periksa datang Sabtu Minggu ke poli saya. Ya, silakan. Ya, oke. Nah, ini contoh ada lesung pipi pada payudara. Nah, ini curiga ada suatu keganasan, ya. Atau seperti ini, keluar cairan dari puting payudara, warna hitam atau warna merah,
atau warna kuning, hijau, atau bening, atau pada wanita muda sering kok berat saya kok suka ada noda ya, noda merah atau kuning atau apa. Ya, lama-lama dicek, dipencet, loh kok keluar cairan ya. Langsung panik tuh pasien tuh kan. Langsung biasanya cari konsultasi sama dokter onkologi. Tapi kalau datang ke dokter kulit, ya dikasih salep, kasih obat. Ya, padahal udah level spesialis. Atau kalau datang ke penyakit dalam, kasih salep, kasih obat. Padahal udah level spesialis. Apalagi dokter umum. Lebih nggak tahu lagi. Ya kan? Gitu. Jadi kalau onkologi itu langsung ke konsultan. Ya, spesialis bedah onkologi atau spesialis penyakit dalam onkologi. Jadi udah sub spesialis, ya. Sudah super spesialis. Jadi kalau subspesialis itu tempat bertanya para spesialis. Jadi kalau spesialis sudah angkat tangan, konsultasinya ke sub konsultan onkologi. Ya, gitu. Ya. Nah ini contoh puting payudaranya lecet nih. Ini bukan digigit, bukan. Bukan. Ini karena ada suatu keganasan. Ini puting payudara tertarik ke dalam nih. Nggak sama kanan kiri. Ini mengkel. Mengkel kan? Tapi ada kayak begininya. Nah ini jangan dikasih salep. Jangan kasih antibiotik. Ini tanda-tanda suatu keganasan. Apa? Lihat tuh puting payudara tertarik ke dalam. Jadi ada proses. Kalau berobat ke dokter kulit atau penyakit dalam apa dokter umum, kasih salep aja, kasih antibiotik seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, malah hilang puting payudaranya. Ya. Nah ini contoh nih, udah nggak ada puting payudaranya, kemana? Hilang, dimakan kanker atau jatuh ke lantai. Udah terlambat sebulan, 2 bulan. 3 bulan, ya kan? Ke dokter umum, konsul ke dokter kulit kasih obat lagi, dokter umum sebulan 2 bulan, dokter kulit sebulan 2 bulan, lama-lama 6 bulan udah hilang. Sering seperti ini kejadian, ya. Oke, nah ini cara periksa ya, tadi saya sudah ragakan, ya, periksa kanan kiri, payudara kiri. Nah, bisa juga dengan tiduran pakai bantal. Tiduran pakai bantal, diperiksa payudara kanan kirinya. Ya. Bisa periksa sendiri, bisa periksa dengan pasangan. Kalau periksa dengan pasangan, jangan lupa lampu dinyalain. Kalau nggak dinyalain, nggak kelar-kelar sampai subuh. Ya, terserah pasangannya mau suami sendiri apa mau pacar, terserah. Pokoknya tutup mata, tutup telinga lah. Yang penting diperiksa dulu. Ya. Nyalain lampunya, jangan lupa. Nanti nggak kelar-kelar lagi. Nah, ya kan. Nanti diulang lagi sampai belasan kali, puluhan kali. Lama-lama ketiduran. Sampai subuh, gimana ceritanya ya? Nah, jangan lupa tuh. Ya, dipencet puting payudaranya. Ada nggak keluar cairan? Ya. Oke. Jadi begitu ada kelainan, begitu ada benjolan, segera konsultasi sama dokter bedah onkologinya. Ya, oke. Nah ini konsultasi sama bedah onkologinya. Nah ini bisa dengan mamografi, bisa juga dengan USG payudara. Ya, oke. Ya, nah setelah mengetahui ada benjolan, kita bisa lakukan ambil sampelnya. Ya, namanya dibiopsi. Ya, diambil sampelnya, baru ketahuan nih hasilnya jinak atau ganas. Kalau hasilnya ganas, berarti apa pengobatannya? Kalau tumornya bisa dioperasi, ya dioperasi, diangkat payudaranya. Tapi kalau nggak bisa diangkat, ya dipertahankan atau kita kemoterapi dulu, ya. Jadi kalau kita bicara kanker payudara, modalitas pengobatannya ada operasi, ya, ada kemoterapi, ada radiasi, terapi hormon, terapi atau imunoterapi. Ini semua di Mayapada Tangerang sudah lengkap, ya. Lengkap, timnya lengkap, ya. Dokter spesialisnya konsultan, ya. Jadi mereka spesialis paru, konsultan onkologi.
spesialis obgyn, konsultan onkologi, spesialis penyakit dalam, konsultan onkologi, spesialis ortopedi, konsultan onkologi, spesialis bedah, konsultan onkologi, spesialis anak, konsultan onkologi, spesialis radiologi, konsultan onkologi. Jadi lengkap, ya, gitu, ya, lengkap, ya. Jadi di sini one stop treatment, ya. Ini beberapa teknik operasi, ya. Nah ini contohnya nih. Ini kalau misalkan tumor sudah ada borok, luka, ini kita angkat seperti ini, ya. Jadi lebih baik kehilangan payudara daripada kehilangan anak sama suami, ya. Kasihan nanti kalau misalkan payudara dipertahankan, nanti anaknya kehilangan mamanya. Ya kan kadang ada tuh tumor ganas payudara sudah ada borok luka kayak gini pengen dipertahankan. Ya kan kasihan. Nanti anak-anaknya udah nggak punya mamah lagi. Yang ada mamanya baru lagi. Ya, gitu. Ya, jadi lebih baik kehilangan payudara satu tapi masih bisa ketemu sama anak sama suami. Ya, gitu. Ya. Oke, ini contoh beberapa teknik operasi. Ya, ini yang diradiasi ya. Itu jadi radiasi itu hampir nggak ada efek samping, cuma ada kemerahan aja ya. Tapi bukan luka bakar, ya seperti ini. Tapi lama-lama ini bagus lagi. Ya, jadi radioterapi itu di Mayapada Tangerang sudah ada, sudah lengkap. Itu satu-satunya yang ada di Provinsi Banten. Ya, alatnya baru, milik Mayapada sendiri, dokternya juga lengkap, ada dokter Kartika, dokter Steven. Ya. Oke. Nah ini kemoterapi juga kita sudah lengkap, sudah ada ya, ada timnya. Ada Prof. Nur, dokter Wahyu, dokter Resti, ya sudah lengkap semuanya. Ya. Oke. Nah ini ada kemoterapi, ya jadi nggak usah takut ya, efek samping, komplikasi, nanti semua ditanganin sebelum dilakukan kemoterapi. Ya. Oke. Nah ini. Nah, tumor apa lagi yang paling sering? Itu tumor kepala leher paling sering. Ya kan? Kan banyak yang ngerokok, banyak yang kerja di luar. Jadi suka ada benjolan di rongga mulut, apa di kepala, apa di leher. Kadang ada giginya yang tajam, yang bolong, ya. Jadi suka ada luka di lidah, apa di rongga mulut, ya. Ada benjolan di leher. Jadi untuk tumor ganas kepala leher itu yang paling sering karsinoma nasofaring. Tumor ganas nasofaring. Biasanya itu yang merokok. Ya. Tuh. Nih paling merokok ya. Apa penyebabnya? Merokok, minum alkohol, ya. Gangguan imun, misalkan pada pasien HIV atau AIDS ya, atau human papillomavirus atau virus Epstein-Barr ya. Ada juga ini virus HPV. Loh, Dok, kok virus HPV bisa ada di rongga mulut? Kan aturan di vagina. Kok bisa ada di rongga mulut? Kenapa? Coba, kenapa? Karena yang bersangkutan oral seks. Ya, jadi kalau oral seks itu bisa mengakibatkan virus yang di vagina bisa di rongga mulut. Ya, karena lapisan kulit yang ada di vagina sama dengan yang di rongga mulut. Ya, gitu. Ya, jadi bisa seperti itu dan kasusnya banyak. Ya, jadi kalau yang oral seks sekarang stop, ya, ya seks aman lah, ya kan, gitu. Ya, apalagi kalau suaminya sering jajan, apalagi kalau ada suami istri riwayat berhubungan lebih dari satu pasangan, ya kan, gitu. Yang perempuan pernah ada yang lain-lain, yang laki-laki apalagi sudah tobat, tapi kan penyakit nggak bisa tobat, tetap jalan terus, ya kan? Nah, ya gitu kan, yang ketawa tuh kan, nah, ya kan, gitu. Jadi yang perempuan sedia payung sebelum hujan, vaksinasi Gardasil, ya kan? Saya pernah lihat waktu saya pendidikan di RCM, orang yang sakit kanker serviks, kanker rahim, itu sengsara banget. Sakit banget.
Ya kan? Diradiasi, ngangkang, begini, vaginanya dimasukin alat, plug, disinar, sakit banget. Sengsara banget. Jadi sebelum rebahan jadi pasien, lebih bagus vaksin gardasi dari sekarang. Ya kan? Gitu. Karena kita nggak tahu pasangan kita jajan apa enggak. Di rumah baik-baik aja, di luar baik juga sama yang lain. Pokoknya kalau laki-laki terlalu sopan, terlalu ramah, terlalu baik, muncul tiba-tiba ada maunya. Atau sudah melakukan sesuatu yang kesalahan di luar. Jadi seperti itu. Kalau yang biasa pemarah, pemarah terus. Tapi biasanya pemarah tiba-tiba baik, nurut. Ada sesuatu nih. Ya kan? Udah, jadi kita kan udah sama-sama dewasa ya. Gitu. Ya kan? Jadi yang di rumah vaksinasi HPV. Ya kan? Silakan di Mayapada Tangerang. Ya. Sabtu Minggu buka. Ya kan? Pilih yang 7 strain. Ya Mbak Meta ya. Yang paling tinggi. Mbak Meta udah vaksin belum? Oh. Mbak Cindy udah belum? Pokoknya kalau masih aktif melakukan hubungan seks, vaksin. Walaupun nggak punya suami ya. Nah, zaman sekarang punya suami atau nggak punya istri sama aja lo kan hubungan seks juga. Kita nggak tahu di mana hubungan seksnya. Emangnya kalau mau lakukan ngasih tau yang lain-lain? Enggak kan? Kalau mau enak sendiri aja. Begitu ada penyakit sakit, ayo tolong bantuin gue dong. Begitu enak nggak bilang-bilang. Ya kan? Nah, jadi vaksinasi. Ya, kadang pakai kondom suka nggak mempan. Kadang kalau udah diubun-ubun, kondom lupa. Udah lupa kan, nggak sempet. Tawa lagi. Saya seumur-umur nggak pernah pakai kondom. Nggak pernah. Nggak tahu juga cara masangnya gimana. Nah, ini ya jadi kalau sudah ada tumor di kepala, leher, nah biasanya CT scan, biopsi, nanti kita lihat nih ya ketahuan hasilnya apa, jinak apa ganas. Kalau ketahuan hasilnya ganas, jadi kemoterapi sama sinar. Nah, satu lagi ada tumor di leher, tumor tiroid. Tadi kan tumor tiroid paling sering kasusnya. Ada benjolan di leher, suaranya serak, benjolannya padat, keras. Ada riwayat keluarga sakit tumor juga tiroid, ya kan? Ya kan? Kemudian gangguan menelan, gangguan napas, tidur ngorok, stridor. Nah, itu juga curiga suatu keganasan pada tiroid, ya. Nah, ini nih. Ada tuh, saya sering banget dapat pasien dari rumah sakit luar. Apakah di Mayapada, apa di Koja, apa di mana, sering banget nih. Saya berobat dok, tuh benjolan di leher, berobat ke rumah sakit Anu, sama dokter spesialis Anu. Dikasih obat, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun. Nggak kecil-kecil benjolannya. Benjolan di leher, tumor tiroid. Sudah di USG, nggak kecil-kecil. Ya, saya udah bosen dok, berobat 2 tahun nggak kecil-kecil. Ya kan? Gitu. Akhirnya keluarga pasien pinter kan, second opinion. Datang ke bedah onkologi, datang ke saya. Wah ini sih tumor ganas nih, nggak bisa dikasih obat, harus diangkat. Ya, jadi kadang gitu, yang udah level spesialis pun dia nggak tahu bahwa ini tumor ganas atau tumor jinak, obatnya harus dioperasi, diangkat, bukan disuruh minum obat. Ya, itu banyak kasus seperti itu. Sama aja, harus diangkat dulu benjolannya, dibuang dulu. Kalau nuklir itu kalau misalkan benjolannya masih 1 mili, 2 mili, oke. Tapi kalau sudah 1 senti apa setengah senti ke atas ya harus diangkat. Ya, nembak di kulit harus diambil dulu benjolannya. Buktikan dulu itu suatu ganas. Kalau dia jinak nggak perlu ditembak. Kalau ganas harus diangkat dulu. Setelah diangkat, bersih, baru di nuklir. Gunanya apa? Ditembak nuklir itu gunanya untuk
membunuh sel tumor ganas yang lokalis di sini sama membunuh sel tumor ganas yang sudah terlanjur menyebar ke paru-paru, ke hati, ke otak, ke tulang. Itu namanya ablasi interna. Jadi pasien disuruh minum iodium 131 radioaktif. Diminum, nanti dia akan membunuh sel tumor kanker tiroid yang sudah ada di leher apa di tempat lain. Jadi kalau tumornya masih gede, dokter nuklir juga nggak mau melakukan. Nggak mau. Oh, ini mesti dioperasi dulu, diangkat dulu nih. Oh enggak. Ya kalau misalkan nanti berobat ke dokter, bukan dokter bedah onkologi ya bisa. Apa spesialis yang lain bisa. Habis operasi nanti minum kopi, keluar kopi dari sini. Minum sirup, keluar sirup dari sini. Ya bisa, tapi kalau bukan dokter bedah onkologi yang operasi. Ya kan, jadi semuanya terserah. Saya sendiri untuk bisa memberikan penjelasan ke sini, saya mesti sekolah dokter umum 7 tahun. 6 tahun, 7 tahun, PTT 3 tahun, 4 tahun. Terus ngambil spesialis bedah umum 5 tahun. Udah berapa tuh? 12 tahun. Pengalaman dulu tuh sebagai bedah umum 10 tahun. Jadi berapa tuh? 17 tahun. Nah, selama bedah umum tuh saya seminggu tuh sehari rata-rata 7 operasi. Ya kan? Jadi kalau sampai hari Sabtu 7 kali 5 berapa? 35 kali 4. Berapa? 140. Ya. Ya kan itu sebulan. Kalau setahun? Berapa? Kali 10 tahun. Udah 10.000, udah belasan ribu. Ya kan? Baru saya sekolah ambil bedah tumor. Baru saya bisa kayak begini. Ya kan? Jadi orang bukannya kemarin sore baru lulus bedah, baru itu nggak bisa. Makanya yang level spesialis pun kadang ilmunya nggak nyampe. Nah, dia mesti sekolah dulu. Ya, gitu. Mesti sekolah dulu. Ya kan? Saya aja setelah lulus bedah, pengalaman dulu 10 tahun. Di RSUD Koja, pengalaman dulu 10 tahun, operasi sehari 5 atau 7, selama 10 tahun baru ngambil spesialis bedah onkologi. Ya, seperti itu. Nah, jadi kalau operasi sama bedah umum kayak begini, ya udah nggak apa-apa. Kemudian habis operasi, aduh dok, ini dok, udahlah. Kan ada dulu beberapa sering. Minum sirup, keluar sirup. Minum kopi, keluar kopi. Ya. Nah ini kalau kayak begini diapain nih? Kalau berobat bukan ke bedah onkologi, pasti dikasih obat. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bukannya makin bagus, malah makin sesat. Ya, karena dia background-nya bukan onkologi. Tapi kalau background-nya onkologi, pasti sudah dikonsul ke dokter ahli bedahnya. Ya, gitu. Nah, ini. Ya kan? Ini mau diapain? Ini yang sehari-hari kita pasien kita tanganin nih, ya. Bukan dari internet ini, yang sehari-hari kita tanganin. Awalnya kecil benjolannya. Segede biji jagung, segede kelereng, segede buah duku. Suruh operasi nggak mau, takut. Kadang berobat ke salah dokter, salah rumah sakit. Ya operasi nggak tuntas, masih ada sisa. Ya kan? Karena bukan ahli bedah onkologi. Ya, gitu. Nah, ini seperti kayak gini yang kita ya. Mana ya? Nah, ini kan? Nah, ini dia suatu tumor ganas nih, ya. Nah, ini kita bisa USG, ambil sampelnya. Nah, ini indikasi operasi, tumor udah besar, udah gangguan napas, gangguan menelan, udah suara serak, ya, tidur ngorok, ya. Nah, ini contoh nih, ini tumor nih. Ini di leher nih kan. Mau berobat ke dokter bedah umum, THT, monggo silakan. Nggak apa-apa, ya kan? Ini tumornya nih kan. Nah, ini setelah diangkat, ini tumor seperti ini nih. Nah, ini nih. Ya, karena ini sama nih kan. Ini sebelum operasi, setelah operasi. Ini kira pada saat operasi. Ya, nggak mati. Orang operasi jantung aja nggak mati kok. Ya kan, jantungnya itu dipindahin darahnya. Ya, iya, masih ada ini itunya. Nah, kan? Iya, ya kan? Ya, makanya kenapa saya praktek Sabtu Minggu? Kenapa?
Karena untuk ada pasien dengan baju segini, orang takut operasi kan. Yang sakit istrinya, bawa suaminya, bawa anaknya, bawa orang tuanya. Masih ragu juga. Ya udah, datang hari Sabtu hari Minggu. Hari Sabtu ketemu sama pasien lain tuh yang sudah pernah saya operasi. Kumpul tuh, ngomong sesama pasien, baru mau. Ya, kenapa saya praktik Sabtu Minggu? Karena pasien-pasien udah saya operasi, datang kontrol, ketemu pasien yang baru yang mau operasi. Lagi ngantri gini, ngobrol mereka itu. Nah, nanti yang cerita pasien ke pasien. Gitu. Ya, itulah salah satunya kenapa saya praktek Sabtu Minggu. Oh ya banyak, kalau hari Sabtu banyak yang kontrol, ya kan? Gitu. Ya. Ya, gitu ya. Ya. Ya kan? Itu sudah gimana operasinya? Ya. Jadi nanti tergantung. Ya, tergantung sakitnya apa. Kalau ini kan tumor ganas nih, tumor ganas tiroid. Ya. Karena kalau sudah gede banget seperti yang tadi itu nggak bisa dioperasi, harus dibikin lubang di sini, tracheostomi. Ya. Nah, nggak bisa keluar. Jadi harus diinhalasi pagi, siang, sore, nebulizer. Ya. Nah, ini contoh yang kecil nih Bu, benjolannya kan. Nah, ini ada nih pasien saya nih di Mayapada nih, pasien dari Kalimantan. Dari mana tuh? Tarakan ya. Sudah konsultasi ke Singapura, ke Penang, Malaysia, konsultasi kakaknya tumor tiroid juga, neneknya, kakaknya ada 3 orang tumor tiroid juga kan. Ini dari luar nggak kelihatan kan? Nih benjolannya sini nggak kelihatan. Ya, dia tiba-tiba dari Tarakan datang, kayak pesawat datang, terus sore apa jam 7 jam 8 konsultasi sama saya di Mayapada Tangerang. Ada benjolan di leher, ini tumornya nih. Ya. Ini tumornya di kanan kiri kan. Nih, ini saluran nafas nih. Ya kan? Gitu. Dia minta saya operasi. Kok dari mana? Ada yang ngasih tahu dok katanya. Ya udah. Ya kan? Jauh-jauh dari Tarakan kan Kalimantan Utara ya. Ya kan? Itu kan ke Malaysia deket ya, tinggal pakai mobil aja sebentar kan. Nah ini tumornya nih. Ini sesuai tuh yang saya operasikan. Sesuai dengan hasil CT scan. Ini saya pasang sentimeter kan, garisannya. Ya, jadi yang di CT scan sesuai angkat kayak gini. Ya. Ya. Nah untuk bisa ngangkat tumor di leher, nah itu butuh pengalaman banyak. Butuh sekolah lama. Ya kalau dokternya dapat tua banget, 70 tahun udah. Kalau yang masih muda banget, udah berapa kali operasi dok? Nah, gitu kan? Kadang kita juga mesti pandai-pandai milih dokter kan? Ya nggak? Gitu. Nah ini habis operasi nih kan, kayak gini. Ya, ini yang bagian dalamnya ini setelah operasi. Sudah konsultasi tuh, ya ke Penang, ke Singapura. Ada juga yang dari Filipina datang ke tumor payudara, sudah konsultasi di sana. Di sana konsultasi sama general surgery, ya kan? Gitu. Akhirnya datang juga ke Mayapada. Ya. Kapan konsultasinya? Sabtu Minggu. Pasiennya datang, suaminya datang, anaknya datang, kakaknya, adiknya datang. Ya. Ya kan? Gitu datang. Satu keluarga tuh bisa 6 orang, 7 orang. Ya kan? Saya kalau inform konsen, lama Bu. Bisa 1 jam inform konsen. Ya kan? Dijelasin dulu tuh semuanya. Saya CT scan dulu lehernya. Dari CT scan ketahuan nanti bagaimana kesulitan-kesulitannya. Ya? Nah, hasilnya ganas. Ini, tumor ganas. Oke? Nah, kasus yang kedua. Ini pasien dari Bekasi. Dari Bekasi tuh, tumor ganas payudara, saya operasi, ada juga tumor ganas di leher.
Itu pasien datang ke Mayapada Tangerang itu 3 provinsi tuh. Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI, baru Provinsi Banten. Kan padahal di Bekasi banyak rumah sakit. Di Jakarta juga banyak. Ya kan? Ya kan? Tapi kenapa ke Mayapada Tangerang? Ya kan? Itu. Tergantung nanti dia dengar dari mana kan. Karena ada yang tahu, ada yang enggak. Ya kan? Gitu. Nah ini udah diangkat payudaranya sini. Dan dia memang dari awal sudah ada tumor tiroid. Tapi yang di leher takut operasi, Dok. Ini tumor payudara ganas, udah diangkat, kemoterapi, disinar, udah. Ya, ini tumor di leher, ya, curiga ganas. Saya CT scan dulu, nih, CT scan nih, ya kan? Nah ini tumornya nih, ya. Tuh. Jadi kalau ada tumor di leher, saya selalu CT scan supaya ketahuan ukurannya berapa, batas atas, batas bawah, kanan, kiri, depan, belakang, sebesar apa, masuk ke dalam apa enggak. Ya kan, CT scan dulu. Jadi saya mesti lihat dulu blueprint, dilihat dulu denahnya. Enggak ujuk-ujuk main operasi. Saya CT scan dulu, saya jelasin suaminya, anaknya, kakaknya, adiknya, omnya, tantenya, saya kumpul semua hari Sabtu hari Minggu. Ya saya jelasin dulu panjang lebar, efek samping, komplikasi, saya sampaikan dulu. Ya kan? Gitu. Ya. Nah, ini hasilnya ganas. Hasilnya ganas. Nah, ini tumor ini. Nah. Ya. Ini kalau kontrol di Bekasi, dia kan punya toko di Bekasi itu. Ya kan? Gitu. Oh, datang itu 3 provinsi tuh, Jawa Barat, Jakarta, Banten. Tapi dia jabanin dong. Padahal kan di Bekasi juga banyak rumah sakit, di Jakarta juga banyak. Kenapa jauh-jauh ke Mayapada Tangerang? Saya nggak tahu. Tapi memang Mayapada Tangerang itu beda. Saya punya istri pun SC 2 kali di Mayapada Tangerang. Saya pernah praktik beberapa rumah sakit, tapi di Mayapada Tangerang beda. Perawatnya, dokternya beda rasanya. Ya, iya. Mungkin rumah sakit bisa lebih bagus, lebih mewah kayak hotel bintang 5, tapi perawatnya, dokternya belum tentu. Ya, belum tentu kayak di Mayapada Tangerang. Saya punya orang tua, bapak, ibu, mertua, saya berobat ke Mayapada Tangerang. Ya, waktu mertua saya stroke di Batu Raja, ya, padahal dia sekda, sekretaris daerah, ya kan, masuk kena stroke, ya kan, di sana sama dokter saraf di IGD didiemin aja, telepon pagi-pagi, subuh-subuh jam 5, jam 6, Bayu, ayo tolong papa nih, papa kena stroke kayaknya, ya udah, langsung aja bawa ke itu, ke Mayapada Tangerang, bawa ke IGD. Iya Bayu, iya. Datang ke IGD, saya kontak dokter Alam. Dokter Jovita. Datang tuh jam 2, jam 3 pagi. Di IGD datang. Jam 2, jam 3 pagi. MRI kepalanya datang. Dokter Jovita, radiologi, dokter Alam, jam 2, jam 3 pagi datang. IGD. Ya, datang. Ya, diperiksa, akhirnya udah bagus, ya kan? Dirawat di ICU, ya, rawat ICU sekali saya datang nangis, ya kan? Ya namanya orang tua ya, rawat di ICU sebentar nangis, ya kan? Gitu. Orang tua saya juga sama, sakit, nggak bisa berak, perutnya udah gede. Ya, namanya orang tua udah 80 tahun ya, 82 tahun, beraknya nggak lancar. Suruh berak susah, udah. Saya bawa ke IGD, telepon dokter Benyamin, dokter Hendra, datang dia. Itu dikasih obat berak, diteropong, khususnya, wah Bayu ini kotoran semua nih. Berak 1 baskom, 2 baskom. Wah, langsung, ya namanya orang tua ya, kadang nggak mau jalan, nggak mau duduk kan, nggak mau mobilisasi. Mungkin kalau teman-teman ada riwayat
keluarga yang umur 80, 90, kan pasti kayak begitu. Kita mesti mencari dokter yang terbaik buat keluarga. Nggak bisa asal-asal aja. Dan dokternya mau datang. Ya, jangan kamu hari kerja, hari Sabtu, Minggu, tengah malam juga datang. Ya kan? Tuh. Nah ini tumornya hasilnya ganas. Nah ini setelah operasi. Ya, ya. Ini kasus ketiga sama, ya. Oke. Nah ini kasus yang ketiga nih, diangkat ya, tumornya benjolannya. Ya, ini tangan saya nih. Ini tumornya. Ini tangan saya nih kan. Nih, diangkat benjolannya. Ya. Nah, ini ada kasus yang keempat nih. Ini kayak gini nih. Di IGD Mayapada Tangerang. Datang, udah hilang payudaranya. Puting payudaranya udah hilang. Kemana? Dimakan. Ya, kalau udah gini gimana? Diambil dulu sampelnya, di kemoterapi dulu. Dikecilin dulu ukurannya, baru diangkat. Ini saya ngambil kasus yang ada di Mayapada Tangerang. Ya, jadi mulai sekarang begitu ada benjolan, ya ini foto ronsennya, ya ini USG-nya, ya. Jadi kalau misalkan ada benjolan di kepala, di leher, di rongga mulut, di payudara, di ketiak, di sela paha, ya, di kulit, ya, konsultasi sama dokter bedah onkologinya. Jangan sama dokter yang bukan onkologi. Takutnya apa? Begitu hasilnya keganasan, nggak tuntas berobatnya, kan kasihan. Kalau ada kendala biaya, silakan ke RSUD Koja, Jakarta Utara. Ya, BPJS, 0 rupiah Ibu. Saya kalau di Koja nggak terima bayaran. Jadi kalau ada pasien datang, dok ini ada uang dok buat dokter. Enggak, Ibu ambil aja uangnya buat sekolah anak, buat makan-makan di rumah, buat makan di beras di rumah. Karena saya terima BPJS yang full. Ya. Jadi saya memang kalau di Koja terima 1 sen pun, nggak terima 1 rupiah pun. Hari Bu. Ya. Ya, oke. Makasih ya. Ya, makasih.